Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Pada saat ini kami akan menjelaskan terkait kehadiran untuk pegawai atau personal. Alamatnya itu di kehadiran.sdm.kemdikbud.go.id garis miring kehadiran, kemudian di enter. Nah, ini kita rekomendasikan menggunakan browser Mozilla atau Firefox. Nah, di halaman user ini Bapak dan Ibu masukkan nicknya, kemudian passwordnya defaultnya itu 123456, kemudian login. Nah, informasi kehadiran perseorangan ini berguna untuk pegawai mengecek atau melihat daftar kehadirannya, kemudian transaksinya. Transaksi ini laporan transaksi. Untuk unit utama yang telah menggunakan aplikasi bekerja di rumah, itu bisa langsung lihat laporan transaksi ini saat Bapak dan Ibu Finger. Kalau misalkan bekerja di kantor atau WFO, work from office, itu Bapak Finger itu langsung bisa melihat di laporan transaksi datanya masuk atau tidak. Itu berguna, itu sangat penting karena kenapa? Karena kehadiran itu mempengaruhi kehadiran atau ketidakhadiran Bapak dan Ibu itu mempengaruhi hukuman disiplin atau rekomendasi disiplin. Nah, kemudian setelah itu ini saya bekerja di rumah, jadi saya menggunakan aplikasi BDF. Nah, itu langsung terlihat saya check innya sama check outnya jam berapa. Nah, laporan transaksi ini berguna untuk melihat transaksi yang Bapak dan Ibu gunakan atau kehadiran Bapak dan Ibu. Nah, ini defaultnya adalah bulan ini. Nah, untuk melihat kemudian kita lihat laporan kehadiran kita rubah jadi bulan Februari. Kalau laporan kehadiran itu biasanya atau absensi itu 1 bulan sebelumnya. Kenapa? Karena di laporan absensi ini terhubung dengan admin di sistem kehadiran. Adminnya kalau misalkan belum memproses, maka akan banyak alfanya. Nah, ini. Nah, Bapak dan Ibu lihat di sini saya kesiangan jam 7.42, terlambat 12 menit. Jadi walaupun saya admin pusat, saya tetap terlambat ya, terlambat. Jadi tidak bisa merubah jam ataupun apapun itu, merubah jam terutama itu tidak bisa. Saya telat 7.30, kemudian saya telat juga jam 7.44. Nah, untuk keterlambatan sebelum jam 8 atau sebelum jam 8 pagi, maka itu akan bisa dibayar pulang itu jam seharusnya kan kita pulang di new normal ini 15.30 kalau kita menggunakan jadwal new normal. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang di luar Jabodetabek itu menggunakan new normal yaitu jam 8 pulang jam 15. Nah, itu tetapi jadwal itu merupakan kebijakan di unit Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa menentukan karena pada saat pandemi COVID seperti ini yang tahu kondisi real ada di lapangan adalah unit Bapak dan Ibu sendiri, bukan kami yang ada di Biro SDM. Jadi kalau misalkan saya terlambat seperti ini, ya tetap saja saya terkena terlambat, akumulasi keterlambatan seperti itu. Terus kemudian nah, status ini terlambat. Nah, ini saya sudah berkali-kali terlambat. Nah, kemudian kenapa
Laporan kehadiran itu biasanya sebulan sekali karena di sini ada status surat tugas. Status surat tugas ini dibuat sama admin unit kerja. Jadi bukan kita. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu melaksanakan tugas atau DL, tolong surat tugasnya diserahkan ke admin di unit Bapak dan Ibu. Karena ini akan berpengaruh. Nah, ini tanggal 25. Ini saya masih alpha, nanti saya konfirmasi ke adminnya terkait hal ini. Nah, ini laporan kehadiran. Laporan rekapitulasi nanti akan terlihat seperti ini. Jadi jumlah hari kerjanya berapa, bukan hari kerja. Terus kemudian kehadiran alpha-nya seberapa. Nah, ini statusnya surat tugas. Nah, terlambat berapa kali, alpha berapa kali, total alpha berapa kali. Nah, seperti itu. Nah, ini alpha, terkait yang alpha nanti saya coba konfirmasi ke adminnya apakah surat tugas saya belum dimasukkan sama admin atau seperti apa. Nah, itu perlu klarifikasi Bapak dan Ibu, dan tolong Bapak dan Ibu sebagai pengguna atau sebagai user juga membantu admin untuk memberikan status seperti memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan, surat tugas, surat cuti, surat izin datang terlambat atau surat pulang cepat, seperti itu. Dokumen-dokumen yang untuk membantu admin memberikan status ke dalam sistem kehadiran. Nah, itu tolong Bapak dan Ibu membantu dengan seperti itu. Kemudian di sini ada laporan tunjangan. Di laporan tunjangan ini periode 2 Februari kita masih belum proses tunjangan kinerja, mungkin saya ubah jadi Januari. Seperti ini akan terlihat tunjangan Bapak dan Ibu. Nah, tunjangan yang terkena potongan akan tampil di bawah, kemudian tunjangan yang tidak terkena ya akan seperti ini. Nah, ini besarnya tunjangan kinerja yang saya dapatkan. Kemudian ubah password, kami sangat menyarankan dan harus dilakukan pengubahan password secara default untuk Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena password lamanya itu sangat mudah dikenali atau diketahui. Jadi kalau misalkan seseorang tahu NIP Bapak dan Ibu, kemudian setelah itu dia masukkan passwordnya 123456 misalkan, nah itu akan terbuka seperti ini. Dan kalau misalkan ada masalah atau apa, nanti Bapak dan Ibu tidak bisa melihat laporan transaksi, tunjangan. Nah, seperti itu. Kita rubah passwordnya. Password barunya itu minimal 8 digit, ada huruf besarnya, kemudian ulangi, kemudian disimpan seperti itu. Nah, kemudian setelah Bapak dan Ibu gunakan, kemudian Bapak dan Ibu harus logout supaya tidak ada yang digunakan oleh orang lain. Semoga video ini dapat membantu Bapak dan Ibu, dan kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak dapat masuk ke dalam sistem ini, Bapak dan Ibu bisa koordinasikan hal ini ke admin Bapak dan Ibu, admin kehadiran yang ada di unit Bapak dan Ibu. Tidak perlu ke Biro SDM, karena admin Bapak dan Ibu itu bisa meresetkan password kepada password yang Bapak dan Ibu lupa atau misalkan tidak bisa digunakan. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu terkait dengan laporan kehadiran perorangan yang Bapak dan Ibu ingin ketahui. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya logout dulu. Terima kasih.